Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bu Sofa, maaf tidak bisa hadir di kelas secara langsung karena ya sedang pelatihan. Nah, Bu Sofa lagi istirahat sekarang ya. Nah, hari ini materinya baru yaitu sejarah, sejarah dinasti Umayyah. Ya, jadi ini sejarah tentang pemerintahan Islam. Umumnya begitu. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siswa yang izin, semoga dilancarkan urusannya. Yang sakit juga cepat sembuh. Nanti kalau misalkan ada yang belum mencatat, diminta untuk mencatat materi ini ya. Oke, Mustafa akan menjelaskan dulu materi hari ini sebelum nanti kalian akan mengerjakan tugas diskusi kelompok yang sudah Bu Sofa bagi dan sudah di-share juga di grup kelas oleh KM-nya masing-masing ya. Nah, untuk penjelasan dinasti Umayyah sebenarnya ini itu materinya cukup berat untuk kalian karena harusnya ini untuk siswa SMA, tapi karena memang aturannya seperti itu, jadi Bu Sofa sudah usahakan biar bahasanya lebih mudah ya, tidak terlalu sulit untuk kalian. Nah, nanti di kelas 7 semester 2 kalian akan belajar tentang dinasti Abbasiyah ya. Dinasti Abbasiyah karena waktu pas dinasti Umayyah di Damaskus atau di negara Suriah itu terguling atau mengalami kemunduran dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, nanti di kelas 8 semester 1 baru kalian mempelajari lagi dinasti Umayyah tapi lokasinya di Andalusia, kalau nggak salah di Spanyol ya. Nah, kita langsung saja. Oke. Nah, dinasti Bani Umayyah di Damaskus ya, ini memang terjadi dua kali kepemimpinan sama Bani Umayyah. Bani Umayyah itu adalah nama keluarga ya, nama keluarganya adalah Umayyah. Nah, pemerintahan Islam waktu itu dipegang oleh Bani Umayyah ini. Cuman kan nggak mungkin ya kalian tiba-tiba memahaminya pemerintahan Islam dipegang oleh Bani Umayyah udah aja beres. Kalian harus tahu dari awal Nabi Muhammad sampai kenapa pemerintahan Islam ada di Bani Umayyah ini ya. Nah, jadi sebelum itu Bu Sofa akan jelaskan timeline ya. Timeline lini masa pemerintahan Islam. Ya, lini masa itu jadi pergerakan waktu atau garis waktu dari sebuah kejadian ke kejadian yang lain. Nah, ini istilah yang sangat umum di materi sejarah. Dan Bu Sofa tekankan dari awal, untuk materi sejarah ada kelemahan tersendiri, di mana ada beberapa kejadian yang tahunnya berbeda-beda. Jadi kata ini mah terjadi di tahun ini, kata ini mah terjadi tahun ini, proses kejadiannya kata ini mah begini, kata itu begitu, itu wajar ya, karena dulu itu penceritaan sejarah dari mulut ke mulut. Itu kan sangat dipengaruhi bagaimana seseorang tersebut menceritakannya, begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian membaca sejarah, terus ada perbedaan dari segi waktu atau kejadian, berbedanya sedikit, itu wajar ya. Nah, untuk pemerintahan Islam yang pertama itu tentunya kita tahu sendiri adalah dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup dari 571 Masehi sampai 632 Masehi. Ini perkiraan ya. Nah, beliau diangkat sebagai nabi pada umur 40 tahun. Jadi dari umur 40 tahun sampai beliau meninggal, beliau itu memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam, mengajarkan agama Islam, sekaligus memimpin umat Islam. Nah, saat itu ketika beliau sudah meninggal dunia, pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, bagi yang lupa, itu adalah para pemimpin yang mendapat petunjuk, kalau pengertian dari secara bahasa ya. Atau ada juga yang mengartikan sebagai pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk. Ini anggotanya, membernya ya, hanya ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq ya, terkenal dengan kejujuran dan kesetiaannya sama Rasulullah. Terus ada Umar bin Khattab, itu dikenal dengan ketegasannya dan cara kerjanya yang sangat bagus. Terus Utsman bin Affan, terkenal dengan kelembutan dan kekayaannya.
Lalu Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kecerdasannya. Nah, karena kita fokusnya adalah pemerintahan di masa Bani Umayyah, maka kita langsung loncat aja ke kejadian ketika Ali bin Abi Thalib memimpin. Ya, nih sudah warna orange. Untuk Ali bin Abi Thalib memimpin di tahun 655 sampai 660 Masehi. Masehi itu sama kayak tahun kita yang sekarang ya, 2002. Berarti 2002 berjarak ke 660 Masehi berapa tahun tuh ya? Lumayan. Nah, di tahun ini Ali bin Abi Thalib mengalami perang Siffin. Kenapa namanya perang Siffin? Karena perangnya terjadi di daerah Siffin, di Syam Siffin ya, atau sekarang mah negara Suriah ya. Perang Siffin ini terjadi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu siapa? Muawiyah ini adalah salah satu gubernur ya, ditugaskannya di Syam atau Suriah. Ditunjuk ketika zaman Umar bin Khattab. Jadi beliau sudah diakui lah, kemampuan kerjanya pasti bagus karena dipilih oleh Umar bin Khattab. Nah, kenapa Muawiyah mengadakan perang dengan Ali bin Abi Thalib? Karena Muawiyah adalah salah satu saudaranya Utsman bin Affan, yang mana waktu itu Utsman bin Affan kan dibunuh oleh golongan Khawarij ya. Golongan Khawarij itu adalah golongan yang tidak setuju dengan adanya pergantian dari Rasulullah ke Khulafaur Rasyidin. Ya, mereka punya pilihan sendirilah gitu ya. Nah, golongan Khawarij ini membunuh Utsman bin Affan waktu itu, tapi tidak diketahui pembunuhnya siapa saja secara detail, dan pembunuhnya juga tidak dihukum, tidak diadili oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ini itu sangat kesel kan sama Ali bin Abi Thalib, pengennya semua diadili begitu. Tapi karena Ali bin Abi Thalib merasa belum ada pembunuhnya siapa aja yang jelas gitu ya, jadi penyelidikannya belum bisa selesai. Nah, terjadilah perang Siffin waktu itu. Tapi perang Siffin ini berakhir damai karena di tengah-tengahnya ada desakan perang dari tentara Romawi dan Persia. Jadi waktu itu kan Islam digempur sana sini ya, karena untuk perluasan wilayah. Itu zaman dulu memang begitu. Berakhir damai, lalu selanjutnya di tahun 661 Masehi, sayangnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Dan selanjutnya pemerintahan Islam diberikan kepada anaknya, yaitu Hasan bin Ali. Ya, Hasan ini salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib yang memiliki kembaran, yaitu Husain bin Ali. Nah, dikasihlah ke kakak kembar nih, si Hasan bin Ali. Terus setelah menunjuk Hasan bin Ali sebagai penggantinya, Hasan bin Ali memimpin ya sesuai dengan amanah dari ayahnya. Hanya saja waktu itu Hasan bin Ali belum punya pengalaman yang cukup sebagai pemimpin dan usianya juga lebih muda. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu mengajukan diri sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib waktu itu ya. Selain itu Muawiyah juga masih merasa kesal dengan cara kerja Ali yang tidak bisa mengadili para pembunuh Utsman bin Affan. Wajar ya, saudara dibunuh, pengen pembunuhnya diadili, wajar ya. Nah, kemudian Hasan bin Ali itu menolak ketika Muawiyah meminta agar dirinya yang menjadi pemimpin, karena ini kan amanah dari ayahnya. Namun dengan berbagai kejadian yang ada, karena waktu itu diketahui bahwa di kelompoknya Hasan bin Ali saja ada beberapa pengkhianat yang berencana untuk tidak setia. Jadi Hasan sudah merasa, aduh ini kelompok saya sudah tidak sudah tidak solid, maka lebih baik saya menyerahkan kepemimpinan ini kepada Muawiyah yang lebih kompeten gitu. Jadi muncullah perjanjian Hasan Muawiyah nih, yang ini ya di bold sama Bu Sofa. Perjanjian Hasan Muawiyah sebenarnya banyak banget versinya dan isinya juga lumayan detail. Cuman Bu Sofa coba rangkum ya poin-poin penting dari perjanjian Hasan Muawiyah. Yang pertama, Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah karena usia dan pengalamannya ya.
pengalaman sebagai gubernur kan itu tidak mudah, mengelola masyarakat itu tidak mudah. Jadi Hasan memberitahu kepada umat Islam bahwa yang namanya penyerahan pemerintahan ini bukan karena Hasan takut, tapi karena memang Muawiyah punya kemampuan yang lebih bagus dibanding Hasan, dan itu tentu keuntungan buat umat Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, Muawiyah harus memimpin dengan sifat sesuai ajaran Allah dan Rasul, ya. Ini sudah sangat pasti sekali karena yang dipimpin kan umat Islam, maka harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Yang ketiga, Hasan boleh menjadi pemimpin setelah Muawiyah. Jika Hasan tidak ada, maka diberikan ke Husain bin Ali. Jadi Muawiyah memperbolehkan Hasan menjadi penggantinya setelah Muawiyah meninggal dunia. Namun beliau-beliau ini kan sangat tidak mau sombongan gitu. Jadi kalau misalkan saya meninggal dunia, kata Hasan, maka pemerintahan diberikan kepada Husain bin Ali, adik kembarnya. Ya, Muawiyah juga setuju. Terus yang keempat, Muawiyah dilarang menunjuk langsung penggantinya. Harus berdasarkan hasil majelis pemilihan. Kalau kita di Indonesia KPU kali ya, ada badan khusus yang mengurus hal itu. Nah, ada perjanjian lainnya, yaitu Muawiyah dilarang mengutuk Ali bin Abi Thalib karena pekerjaannya yang tidak selesai dalam mengadili pembunuh Utsman bin Affan. Itu sih salah satunya. Dan Muawiyah menyetujui semuanya. Berkat perjanjian Hasan Muawiyah ini, Muawiyah tidak lagi menaruh kebencian kepada Ali bin Abi Thalib karena istilah nama Kahibullah dikasih pemerintahan Islam, ya. Jadi pada intinya setelah perjanjian ini Hasan dan Muawiyah itu berdamai, ya, tidak ada lagi rasa kebencian terutama kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah ada perjanjian ini, Hasan mengaku setia kepada Muawiyah dan Muawiyah menjadi pemimpin selanjutnya, ya, di tahun 661 Masehi dan mendirikan pemerintahan Bani Umayyah yang selanjutnya terbentuk menjadi dinasti atau kerajaan Bani Umayyah. Kenapa? Karena pada awalnya memang Muawiyah bin Abi Sufyan tidak menghendaki pemerintahan ke anaknya. Tapi karena sebuah kejadian, nanti kita bahas ya, pemerintahan Bani Umayyah itu penggantinya selalu anak keturunannya. Jadi otomatis sistem pemerintahannya berubah menjadi dinasti atau kerajaan. Oke, paham ya? Selanjutnya. Nah, karena kita sudah bahas dari awal sampai kenapa bisa sampai ada di Bani Umayyah pemerintahannya, sekarang kita bahas dinasti Bani Umayyahnya, ya. Jadi dinasti Bani Umayyah ini terbentuk pada tahun 661 Masehi, sudah disebut sebelumnya, dan khalifah pertama yang memimpin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi beliau yang mendirikannya, beliau juga yang menjadi khalifah pertamanya. Total khalifah yang memimpin ketika masa Bani Umayyah itu ada 14 khalifah. Tapi bergantian ya, nggak 14 berjeng-jeng, nggak ya. Jadi ini meninggal dunia diganti oleh anaknya. Anaknya meninggal dunia diganti lagi oleh anaknya lagi gitu ya. Nah, 14 khalifah ini diantaranya, nah ini sudah Bu Sofa tampilkan di sini. Jika kalian simak, kalian lihat nama-namanya mirip-mirip ya. Tapi memang budaya orang sana, kalau bangga sama kakeknya, bangga sama ayahnya, itu nama kakeknya dipakai lagi di nama depannya, gitu ya, atau jadi nama gelarnya. Kalau kita kan orang Indonesia pakai nama ayah, nama marga tuh di belakang ya. Nah kalau orang ini di depan. Jadi kalau misalnya kalian bingung, gak apa-apa ya, wajar. Nah, yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian yang kedua Yazid bin Muawiyah, berarti ini adalah anaknya Muawiyah, ya. Terus yang ketiga Muawiyah bin Yazid, ini berarti ini cucunya Yazid. Nah, begitu seterusnya, ya, sampai 14 khalifah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti kalian bahas. Nah, tadi Bu Sofa itu lupa ya, untuk Hasan bin Ali. Nah, yang
yang ini Hasan bin Ali ini sangat jarang sekali dibahas. Makanya Bu Sofa perlu untuk bahas ini biar kalian tahu urutannya sesuai waktu. Jadi belajar sejarah tuh nggak kepotong kalian tuh ya, tahu urutannya. Nah, untuk kabar-kabarnya, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin, tidak lama Hasan bin Ali juga meninggal dunia. Kabarnya, tapi Bu Sofa juga belum baca lagi ya, itu beliau meninggal dunia karena diracun oleh istrinya sendiri. Ya. Terus adiknya Husain bin Ali waktu itu juga merasa tidak adil ketika Yazid bin Muawiyah menggantikan ayahnya ya, yang nomor 4 ini. Akhirnya Husain bin Ali itu mengadakan perang dengan Yazid bin Muawiyah. Cuman kan selain memerangi Yazid bin Muawiyah, Husain juga menyerang yang lain juga kan ya, melakukan peperangan yang lain juga. Nah, salah satunya di peperangan Karbala. Nah, Husain bin Ali ini meninggal dunia dengan cara kepalanya terpenggal dan kelompok yang setia kepada keluarga Ali waktu itu namanya kelompok Syiah ya. Kalian juga pasti pernah dengar. Cuman sekarang kelompok Syiah itu terbagi-bagi lagi. Nah, Husain bin Ali itu meninggal dunia dengan cara seperti itu, maka beberapa kelompok itu di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu mengadakan upacara duka lah ya. Jadi ada yang secara ekstrim itu menyakiti diri sendiri, menangis meraung-raung ya dengan maksud ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Husain waktu itu. Cuman itu hanya sebagian kelompok ya, tidak semuanya. Di Indonesia juga ada, cuman ya tidak semua. Golongannya termasuk sedikit. Nah, selanjutnya untuk diskusi kelompok, kalau misalkan kalian sudah menulis materi yang sebelumnya, yaitu tadi ya dinasti Bani Umayyah di Damaskus, selanjutnya kalian melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya sesuai dengan yang sudah Bu Sofa bagi, yaitu ada 7 kelompok ya. Yang pertama ini, kelompok pertama membahas khalifah nomor 1 dan 2, kelompok 2 membahas khalifah nomor 3 dan 4, kelompok 4 membahas khalifah ya begitu seterusnya ya. Kelompok 3, 5 dan 6 di sini Bu Sofa sudah tuliskan rinciannya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Nah, untuk tugasnya seperti yang kalian lihat di sini, kalian secara berkelompok mendiskusikan sejarah kepemimpinan dari awal sampai akhir khalifah yang kalian dapat. Misal, kelompok 1 itu membahas khalifah nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 tadi apa? Tadi kan Muawiyah bin Abi Sufyan sama Yazid bin Muawiyah ya. Nah, berarti kelompok 1 silakan mencari sejarah kepemimpinan dari awal sampai akhir khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Yazid bin Muawiyah. Selanjutnya, kelompok 1 mencari prestasi atau peradaban yang berhasil dicapai oleh khalifah yang nomor 1 dan 2 tadi. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silakan Ananda menulis hasil diskusinya di karton yang besar. Ya, satu kelompok satu karton yang sudah disiapkan kan kemarin ya, sudah beli. Warnanya bebas ya, boleh dikreasikan kalian mau gambar apa ya, biar kartonnya lebih kreatif, menarik dan juga rapi. Jadi nanti minggu depan kalian sudah siap untuk presentasi, semua kelompok presentasi ya. Oke, gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup atau lewat KM. Untuk kehadiran, silakan tulis nama dan kelas kalian di kolom komen ya, kolom komen YouTube-nya Bu Sofa. Misal Adila 7A hadir, begitu. Oke. Mungkin itu saja dari Bu Sofa, karena Bu Sofa udah mau mulai lagi untuk pelatihan. Terima kasih ya perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik di kelas ya, jangan terlalu ribut.